A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di perkuliahan Sistem Manufaktur CAD/CAM pertemuan ke-14 dengan topik kita hari ini adalah sistem manufaktur terintegrasi. Coba kalian hidupkan kamera kalian. Kita mau foto sebentar sebagai bukti perkuliahan. Ya, tolong ditahan sebentar. Siap. Satu, dua, tiga. Senyum. Oke. Ya, saya simpan dulu buktinya. Nah, silakan kalau mau dimatikan lagi kameranya. Simpan dulu sebagai bukti. Materi kuliah kita adalah sistem manufaktur terintegrasi. Ini dia bahannya. Oke, terlihat di monitor kalian? Terlihat di monitor kalian? Sudah, Mohon Pak. direspon. Oke ya. Jadi sistem manufaktur terintegrasi itu apa? Gitu kan? Nah, sistem manufaktur terintegrasi. Di sini ada kalimat terintegrasi. Berarti dia merupakan eh, gabungan ya, gabungan beberapa elemen produksi ya seperti perencanaan, desain, manufaktur, kontrol kualitas dan distribusinya yang terangkum dalam satu sistem sehingga bisa terkoordinasi dan saling berhubungan dengan mudah, dengan cepat, dengan baik ya. Dan biasanya ini melibatkan teknologi informasi di sini ya, teknologi informasi dan otomisasi. Nah, oke, ini tujuan belajarannya. Nah, ini dia. Nah, tujuan pemanfaatan dari sistem manufaktur terintegrasi atau integrated manufacturing system itu adalah pertama, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudian kualitas produk, fleksibilitas produk, eh, dan juga respon terhadap permintaan pasar ya. Jadi dengan sistem tersebut, dengan sistem terintegrasi tersebut, waktu eh, dapat dapat dimaksimalkan ya, dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Nah, sistem ini dalam dalam hubungannya dengan manufaktur ya meliputi antara lain adalah perangkat lunak CAD ya sebagai desainnya, kemudian CAM sebagai proses produksinya, kemudian sebagai analisisnya dan simulasinya melibatkan CAE atau Computer Aided Engineering ya, dan kemudian Computer Integrated Manufacturing. Nah, dan untuk otomatisasinya melibatkan CNC yang sedang kita pelajari di semester ini ya. Nah, jadi peran integrasi ya, dalam efisiensi produktivitas ini adalah pertama untuk meningkatkan efisiensi ya, di mana dengan adanya sistem terintegrasi ini itu akan mengurangi waktu proses. Jadi eh, antara waktu proses desain dan produksi itu bisa dipersingkat ya tanpa perlu menggunakan proses-proses manual ya. Jadi dari bengkel atau dari apa namanya lapangan itu langsung bisa memberikan input ke desainer ya sehingga produk yang dihasilkan bisa segera direvisi. Itulah perlu sistem integrasi manufaktur ini ya. Kemudian
meminimalisasi duplikasi. Jadi kalau masih pakai sistem manual itu bisa terjadi tuh gambar itu bisa beredar sampai 3 atau 4 jenis gambar dengan apa namanya, dengan beda-beda pula ukuran gitu ya. Nah, satu judul tapi beda ukuran sehingga yang di lapangan bingung mana gambar yang mau diikutin. Tapi dengan sistem integrasi manufaktur ini maka sistem manufaktur terintegrasi ini maka eh, itu bisa diminimalisir. Jadi karena menerapkan sistem informasi dalam arti komputer, maka cukup satu gambar aja ya, satu gambar aja yang beredar gitu. Dan eh, tidak tidak menduplikasi dan tidak ada gambar lain gitu ya. Jadi sekarang ini para engineer di lapangan itu menggunakan tablet ya, tablet. Dan itu langsung terhubung ke server perusahaan. Ya, di mana servernya terhubung langsung juga dengan apa namanya tukang gambar ya, director gitu. Nah, kemudian zaman dulu waktu manual ya, saya ngerasain juga dulu itu banyak kertas yang digunakan ya untuk mendesain ya. Untuk mendesain boiler itu banyak kertas dibuat, harus dibeli ya. Jadi dari desainer, dari drafter tuh gambar ya, drafter, drafter kemudian memproduksi gambar. Nah, pakai kertas, kemudian udah selesai dari ACC sama manajer atau kepala bagian di apalagi produksi lagi kalkirnya, kemudian diproduksi lagi blueprintnya, baru blueprintnya bawa ke lapangan. Jadi ada beberapa proses mesti dikerjakan. Sementara dengan sistem manufaktur integrasi ini nggak perlu lagi seperti itu. Jadi cukup saya katakan tadi, drafter sudah menggambar kemudian disetujui oleh manajer, maka gambar ini langsung otomatis sudah terkirim ke lapangan. Di lapangan buka langsung di gambar. Nah, gitu. Jadi mengurangi pemborosan. Nah, kemudian dalam hal produktivitas ya, peran dari sistem manufaktur terintegrasi ini atau disingkat dengan IMS ya, Integrated Manufacturing System. Itu adalah eh, apa namanya? Terjadinya koordinasi yang cepat ya, antar bagian dan otomatis. Jadi begitu gambar direvisi langsung detik itu juga bagian manufaktur atau bagian bengkel udah dapat hasil revisinya. Nah, kemudian bisa bekerja secara simultan. Jadi proyek itu bisa dikerjakan secara serentak, secara serentak. Jadi misalnya ada proyek yang sama spesifikasinya, maka bisa dikerjakan sekaligus, gitu ya. Sana dapat sehingga proyek bekerja jalan bersama. Dan kemudian yang memudahkan untuk dalam hal pengawasan atau monitoring dan pelaporan ya. Jadi langsung real time dia laporannya ya. Bagaimana penerapan ini, bagaimana apa proses penyambungan pipa ini langsung bisa dipantau melalui IMS ini ya, Integrated Manufacturing System. Dan dampaknya pada kualitas, ya kualitas yang dihasilkan dapat dilacak apa namanya jejak atau asal usul produknya tersebut, bahan dari mana diambil, kemudian mesin apa yang digunakan, siapa aja operatornya, maka itu bisa dicek di situ ya. Itu namanya istilahnya traceability. Kemudian bisa diinspeksi secara otomatis ya. Dan kemudian bisa dikoreksi secara langsung. Ya, jadi itu. Jadi kualitasnya yang dihasilkan menjadi lebih seragam, lebih baik dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sementara evolusi dari sistem manufaktur ini ya, dari mulai manufaktur tradisional hingga menjadi sistem manufaktur terintegrasi atau IMS ini, pertama di era tradisional ya, itu prosesnya bersifat manual, ya manual, kemudian terpisah-pisah dan tidak saling terhubung, ya sehingga aktivitasnya
seperti desain, produksi, perakitan, dan sebagainya dilakukan oleh unit kerja yang berdiri yang berbeda-beda. Dan ini sangat boros ya, sangat borosan waktu, sangat tidak efisien dan juga tidak efektif ya untuk mengerjakan suatu produk gitu. Katakanlah untuk bangun sebuah tangki yang cuma diameternya kita 1,5 meter, tinggi 2 meter itu bisa dikerjakan sampai sebulan ya, gitu. Nah, jadi kenapa? Karena sistemnya nggak ini, tukang gambar gambar sendiri gitu, ya. Nanti tahu-tahu udah sampai udah digambar tukang gambar di apa namanya di lapangan digambar lagi. Wah, ini masing-masing deh merasa nggak puas gitu ya. Nah, itu yang sistem lama. Jadi ciri-cirinya adalah alatnya konvensional ya. Jadi nggak pakai komputer, betul-betul mengandalkan ini ya hitungan. Jadi saya ada ngalami juga itu. Memang kita engineer disiapkan kalkulator, kalkulator ini masing-masing. Nah, itu saya masih ngalami tahun 99 tuh saya ngalami masuk ke perusahaan yang masih manual ya. Jadi memang dikasih kita satu orang engineer satu komputer satu kalkulator. Tapi kemudian berkembang tahun 2000 mulailah diberikan apa namanya komputer walaupun masih Pentium 4 gitu kan. Nah, jadilah ya kan. Nah, kemudian komunikasinya masih fisik modelnya, ya pakai surat. Iya, masih surat. Kalau sekarang udah rata-rata udah pakai email ya, email atau message ya, message. Jadi bisa kasih tahu titik, titik langsung. Kalau dulu nggak, dulu bikin suratnya dulu diketik-ketik kirim, lama. Jadi untuk mengerjakan, untuk memperbaiki satu bagian aja kita bisa 2 hari ngerjakannya. Kenapa? 1 hari bikin surat, 1 hari lagi setengah hari dikirim, setengah hari bikin surat, setengah hari kirim, besok baru nyampe. Dan sore baru dikerjakan. Nah, itu zaman dulu ya, itu manual. Nah, kemudian jadwal produksinya dibuat secara manual. Kalau yang manufaktur tradisional ini, ya manual betul, tulis pakai tangan. Ya, kemudian nanti 2 orang atau 3 orang berkaca. Nah, ini masuk, ini kapan mulai? Ah, gitu. Ya, sehingga akibatnya apa? Human errornya tinggi. Ya, ternyata ketika dia buat desain, dia buat jadwal itu lupa. Ada proyek lain yang perlu mesin alat yang sama di hari yang sama, dibuatnya sama. Akhirnya berantakan lah jadi kan satu proyek. Nah, kemudian itu tadi tidak ada integrasi antar departemen ya, departemen lain dengan lain berjalan masing-masing. Baru kemudian pada tahun 70 90 90-an itu berkembanglah CAD/CAM ya, CAD/CAM dan CNC sehingga apa namanya proses produksinya bisa dilakukan dengan gambar dengan penggambar dengan komputer ya, nama CAD ya. Kemudian proses permesinan dilakukan dengan CNC dan kemudian bisa dilakukan simulasi dengan menggunakan CAF komputer analisis engineering ya. Nah, akan tetapi pada zaman itu belum berkembang internet yang atau jaringan yang seperti sekarang enggak ya. Masih jaring waktu itu internet masih kalangan tertentu aja sehingga sistem tersebut belum terintegrasi. Walaupun digambar dengan AutoCAD, tapi tetap aja nanti ketika mau di CNC harus desain ulang, harus desain ulang ya. Nah, kemudian baru masuk tahun 2000-an, mulailah dikembangkan software-software yang dan juga berkembangnya internet ya, maka muncullah software-software untuk menyatukan tersebut, ya, yang disebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Ini merupakan program atau software aplikasi yang digunakan untuk memanage sumber daya di perusahaan. Sehingga ketika memproduksi tersebut, perusahaan tingkat manajemen bisa mengetahui stok barang. Ya. Bisa mengatur stok barang itu kapan digunakan. Nah, itu bisa itu pakai ERP. Dan kemudian muncul lagi Manufacturing Execution System atau MES yang digunakan untuk menyatukan fungsi-fungsi produksi. Ya. Kemudian barulah berkembang yang terakhirnya adalah faktur digital, di mana di sini mengandalkan internet ya, atau yang kita kenal dengan Internet of Things atau IoT. IoT.
Baik. Nah, komponen utama IMS ya itu adalah Computer Aided Design (CAD) ya, yang telah saya jelaskan pada pertemuan beberapa waktu lalu ya. Kemudian CAM, ya, CAM udah puas kita praktekkan di eh, CAM Computer Aided Manufacturing ya. Ini adalah apa namanya eh, basic dari otomatisasi proses manufaktur. Kemudian CIA udah saya tunjukkan ke kalian yaitu ANSYS ya, itu salah satunya ANSYS. Kemudian CNC ini, saya pikir semua udah mengenal karena kita praktikum hari ini CNC. PLC ya, PLC yang belum, PLC belum ada kita. Ya, PLC adalah program, namun apa namanya, sebuah peralatan, ya. Peralatan dia bentuknya dan bentuk modul-modul. Itu yang bisa menggerakkan alat-alat produksi, ya seperti katup, kemudian apa lagi, pompa, kemudian blower dan segalanya itu secara remote secara jarak jauh PLC. Jadi modulnya diletakkan di lapangan, kemudian nanti kabel disambungkan ke masing-masing alat. Nah, dan alatnya pun harus alat yang bisa di programmable gitu. Jadi kita bisa pakai dengan mengandalkan satu layar aja, satu komputer aja kita bisa atur proses keseluruhan gitu. Ya. Nah, kemudian ERP, MS sudah tadi dan SCADA itu sama. Jadi program monitoring ya. Jadilah komponen-komponen dari integrated manufacturing system. Nah, arsitektur dari sistem integrasi adalah yang pertama eh, hubungan antar sistem, subsistem ya, di mana di sini eh, hubungan antar subsistem atau layer itu adalah pertama lapisan perencanaan atau strategi, kemudian lapisan pengendalian produksi atau execution layer, kemudian lapisan otomasi dan pengendalian atau control layer, dan kemudian baru lapisan fisik atau field layer. Baru kemudian alur data dari didesain ke distribusi ini merupakan sistem manufaktur terintegrasi ya, aliran data bergerak secara vertikal dan horizontal. Jadi contohnya adalah kalau untuk vertikal level sensor dan aktuator ya naik ya ke level pengambilan keputusan melalui sistem SCADA, MES atau ERP. Jadi seperti saya ceritakan tadi, kita bisa mengontrol proses di pabrik itu melalui sebuah layar aja, gitu ya. Nah, kemudian pentingnya jaringan komunikasi ya, dalam arti ya. Jadi sistem integrasi ini bergerak dengan menggunakan jaringan komunikasi. Tanpa itu maka nggak akan bisa dijalankan. Kenapa? Karena dia membutuhkan sebuah jalur ya, sebuah media untuk dia bisa mengirimkan data. Gitu. Tanpa jaringan maka nggak akan bisa dijalankan. Ya. Kita memerlukan diagram integrasinya. Jadi kemana, setelah di CAD dia kemana, ya kemudian setelah dibuat CAM-nya, ya jadi dibuat ada jalurnya. Jadi itulah arsitektur dari sistem integrasi. Jadi inilah yang membentuk keempat sistem lah yang membentuk sistem IMS tadi ya, Integrated Manufacturing System. Nah, kemudian teknologi yang mendukung dalam penerapan IMS tadi adalah pertama Internet of Things ini ya, atau jaringan ya, pasti. Jadi apa namanya produksi di sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan bisa melakukan produksi di berbagai tempat di wilayah-wilayah terpisah yang terpusat dalam satu kantor pusat. Itu menggunakan uh, IoT atau menggunakan big data atau cloud. Jadi kalau perusahaan ini tidak mau menyimpan datanya di kantornya, kenapa? Karena mungkin
alasan keamanan ya, keamanan data gitu ya. Dimana dia takut mungkin datanya nanti bakal disabot oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, maka dia menyimpannya di cloud ya, di cloud. Di cloud ini disimpan di luar sana, tapi dijaga ketat sehingga tidak semua orang sembarangan masuk. Kemudian teknologi pendukung lagi untuk IMS-nya adalah diperlukannya AI di sini, artificial intelligence dan machine learning. Jadi sehingga operator yang mengerjakan itu bisa bertanya, bisa punya kawan bertanya sebelum memutuskan. Nah ini apa namanya, turbidity air sekian, turbidity air 98, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu muncul nanti nanti kawan apa AI-nya akan menjelaskan ini buat ini. Nah, jadi itu ya. Jadi bisa memutuskan dengan adanya dengan adanya masukan dari eh, komputer tadi ya, artificial intelligence. Jadi di sini kita memanfaatkan artificial untuk yang positif ya, positif. Misalnya ada apa namanya ya, troubleshooting ya, Eh, mesinnya pompa tidak jalan. Kayak kita bisa tanya, ini kondisinya begini, begini, begini. Maka nanti si AI akan bicara. Coba cek ini, coba cek ini. Ketimbang kita bicara sama teman sendiri pun mungkin sama-sama juga pengetahuan sama kita kan. Jadi akhirnya apa ya? Bingung. Nah, akhirnya apa? Ditinggal duduk ngopi berdua gitu kan. Sementara solusinya belum terpecahkan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir adalah menggunakan virtual, ya, virtual commissioning atau digital twin. Jadi gini, kita walaupun berada di Medan, kita bisa melihat seolah-olah kita berada di Jakarta atau berada di Batam, melihat produksi atau melihat pabrik kita. Nah, itu ya. Tuh. Jadi kita di situ mungkin di sana mungkin kita siapkan drone, kita siapkan kamera CCTV segala macam yang bisa mendengar ya, proses, bisa melihat dan mendengar proses yang terjadi di pabrik kita yang jauh. Jadi tanpa perlu kita datang ke sana. Nah, kalau ini memang merupakan teknologi tingkat tinggi ya, tingkat tinggi. Nah, lebih lanjut penerapan dari IMS salah satunya adalah nih, pertama CAD CAM CNC di industri otomotif ya. Di mana nanti komponen permesinan atau komponen otomotif digambar menggunakan CAD, kemudian CAD, kemudian hasil gambar CAD ditransfer ke CAM, baru dari CAM diubah ke bahasa NC, dan dari NC nanti baru dibuatlah komponen tersebut. Nah, atau yang lebih besar lagi ya lo dengan apa manufacturing execution system. Di sini sistem ini bisa menangani beberapa proses sekaligus seperti eh, apa namanya produksi, kemudian perencanaan produksi atau perencanaan apa, kemudian proses perancangan, desain, engineering ya, kemudian perawatan, kemudian dengan menggunakan satu aplikasi. Nah, atau dengan yang sekarang ini adalah smart factory yang mendukung industri 4.0 ya, 4.0. Di mana apa? Mana kita bisa memantau proses produksi dengan hanya menggunakan satu layar atau tablet. Tetapi penerapan sistem manajemen terintegrasi tadi, sistem manufaktur terintegrasi tadi, itu memiliki tantangan, terutama dalam hal biaya. Biaya pasti cukup besar. Kemudian adalah SDM-nya. SDM-nya harus yang memang betul-betul memahami penerapan sistem tersebut ya. Jadi nggak akan sulit ya, akan sulit untuk menerapkan sistem itu sementara pekerja kita semuanya tidak pernah mengenal komputer. Nah, ini berat juga gitu ya. Nah, kemudian keamanan data yaitu tantangannya. Pasti kebocoran data melalui jaringan, nah ini jadi concern yang eh, apa cukup mendapat perhatian yang tinggi ya dalam penanganannya, dalam penerapannya. Nah,
Kemudian dalam strategi untuk counter tantangan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan. Dan ini melakukan pelatihan itu juga memerlukan dana yang cukup besar ya. Nah, setelah kita latih mahir kerja kita, itu tahu pindah perusahaan lain. Nah, ini juga ya. Nah, kemudian modularisasi ya. Jadi dibuat modul untuk untuk setiap proses ya. Jadi setiap bagian, setiap proses, setiap mesin itu punya modul ininya. Modul prosedur ya. Modul yang berisi prosedur kerjanya. Dan kemudian kita menstandarisasi proses-proses tersebut sehingga mengikuti standar internasional. Karena apapun cerita produk kita harus mengikuti kualitas yang baik, kualitas yang tinggi, yaitu standar internasional supaya produk kita bisa bersaing secara global. Baik, itu aja saya pikir kumpulan kita hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, kalau nggak ada, saya pikir cukup kuliah kita hari ini. Mari kita tutup kuliah kita dengan berdoa ya. Seperti biasa, saya akan pimpin doa menurut agama Islam. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana responnya ini? Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Pak. Belum. Oke. Ya. Oke. Sampai jumpa lagi hari Sabtu ya. Jangan lupa tugasnya. Coba.